Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Warok ya, di channel Arisan Grow. Oke, kepada semua anggota saya, khususnya anggota Arisan Grow dan umumnya kepada para pemirsa ya, semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari diberi kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas. Oke, selanjutnya kalian saya ajak melihat aset saya kemarin ya, aset yang terakhir. Nah, ini adalah aset yang terakhir saya, sama persis kayak yang kemarin, yaitu tidak ada perubahan, tidak ada penambahan sama sekali. Soalnya saya sudah punya komitmen bahwasanya di sini saya belum bisa masuk ke bab investasi. Soalnya saya sendiri belum bisa membentuk atau mengumpulkan uang yang bersifat dingin yang bersifat jangka panjang, minimal 1 tahun. Cuman di sini nanti saya sudah punya konsep, yaitu setelah ini misi saya kan masih dalam rangka mengumpulkan dana guna persiapan waktu pengelolaan arisan yang akan datang. Jadi setelah dana yang 5.700.000 itu kalau sudah ngumpul, baru saya akan nyoba untuk berinvestasi lagi atau membeli aset lagi. Oke, ngomong-ngomong masalah konsep ya, konsep yang sudah saya rangkum di sini yaitu dengan maksud dan tujuan supaya kita semua bisa mempunyai dana yang bersifat dingin, supaya kita dapat segera berinvestasi atau membeli aset. Meskipun ini menurut saya pribadi, konsep ini mungkin kalau ada kekurangan mungkin kita bisa sharingkan lagi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu sembahyang ya. Yang pertama, kalau menurut saya pribadi itu nomor 1 yaitu sembahyang. Sembahyang yang gimana? Sembahyang saumpama menurut kita kan semacam ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi menurut saya pribadi, kalau kalian ada yang beragama Islam ya, sembahyang sesuai aturan yang diajarkan di agama Islam. Kalaupun ada yang beragama Nasrani ataupun yang lainnya, ya sembahyanglah sesuai yang telah diajarkan di agama kalian masing-masing ya. Itu yang nomor 1.
Lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kalau menurut saya pribadi yaitu bekerja. Nah, bekerja supaya kita mendapatkan penghasilan. Kalau masalah pekerjaan ya terserah, kerja apapun yang penting harus bekerja. Itu menurut saya pribadi konsep yang kedua. Jadi saya ulang lagi ya, yang pertama itu sembahyang, yang kedua bekerja. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu tidak menambah hutang atau hidup apa adanya. Nah, ini kayaknya yang agak sulit ini. Tidak menambah hutang atau hidup apa adanya. Kalau dibalak-balik ya pengertiannya begini. Kalau kita semua bisa mempunyai pola hidup apa adanya, wis urip saana-anane, mungkin kita tidak akan mempunyai hutang. Kalau menurut saya pribadi begitu. Jadi untuk konsep yang saya susun, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu sembahyang, yang kedua bekerja, yang ketiga tidak menambah hutang atau hidup apa adanya. Oke, lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu disiplin. Nah, disiplin yang saya maksudkan di sini yaitu disiplin mencakup 3 aspek yang di atas tadi. Disiplin yang mencakup 3 aspek yang di atas tadi. Jadi saya tegaskan lagi, untuk yang nomor 4 yaitu disiplin sembahyang juga termasuk. Kapan kita waktunya sembahyang harus kita jalankan. Itu nanti kita bisa mencapai di titik disiplin sembahyang. Begitu juga untuk disiplin yang nomor 2 yaitu disiplin bekerja. Sama juga, kalau disiplin bekerja kapan kita tahu harusnya bekerja, berangkat jam berapa, persiapannya juga harus dipersiapkan juga, itu butuh persiapan. Jadi begitu ya. Disiplin maksudnya ini yaitu mencakup 3 aspek yang di atas tadi. Disiplin sembahyang, yang kedua disiplin bekerja, kemudian yang ketiga disiplin tidak menambah hutang atau disiplin hidup apa adanya. Nah, ini wajib kita jalankan ini. Disiplin tidak menambah hutang atau disiplin hidup apa adanya. Jadi menurut saya pribadi mungkin sedikit dari saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di anggota Arisan Kro ya, umumnya untuk semua pemirsa. Jadi saya ulangi lagi ataupun kesimpulannya, kalau kita
ingin bisa mempunyai uang yang dingin supaya kita selanjutnya bisa berinvestasi, kita harus menjalankan 4 faktor yang sudah saya uraikan tadi. Itu menurut saya pribadi, dan mungkin kalau ada penambahan atau ada yang kurang benar, ya saya pribadi mohon maaf, ataupun kita perlu sharing-sharing lagi supaya kita bisa bertambah ilmunya. Jadi untuk poin yang nomor 4 yaitu disiplin, artinya kita harus bisa disiplin sembahyang, selanjutnya bisa disiplin bekerja, yang terakhir harus disiplin tidak menambah hutang atau disiplin hidup apa adanya. Oke, sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.